Nike P6000 atau Asics GT2160. Halo guys, Dimas di sini dan balik lagi di segmen Shoe Battle. Nah, di mana gue sangat senang sekali untuk menjawab pertanyaan kalian. Di mana ada dua sepatu yang lagi jadi inceran kalian banget, yaitu Nike P6000 dan Asics GT2160. Mendingan pilih yang mana? Nah, ini dia jawabannya lewat baku hantam di segmen Shoe Battle. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan perbandingkan dari segi material. Dan gue udah pegangan catatannya dari hasil uji lab kita kemarin. Pertama, dari Nike P6000, identifikasi material sedikit ya. Ini meshnya bisa dibilang cukup oke, meskipun bukan yang terbaik. Yang gue cukup suka dan tim adalah penggunaan banyak sekali material kulit-kulit asli di sini. Dan ini ternyata ngaruh juga sama hasil uji lab kita, dimana kalau gue boleh nyontek nih ya, dari hasil tes tarikan ini tuh udah termasuk yang bagus, dia bisa menahan 4,8 kg force. Nah, sedangkan untuk Dremel pun karena material kulitnya asli, itu tidak mudah habis ya untuk beberapa partnya, dan kemudian meshnya juga tidak mudah habis. Gokil sih. Menurut gue ini sudah masuk ke angka rata-rata dan beberapa itu cukup agak tinggi ya, terutama tes tarikannya. Kita memberikan angka 5 dari 5 untuk penilaian tes tariknya, sedangkan yang lain itu rata-ratanya 3. Gimana dengan kompetitornya? Asics GT2160. Kalau menurut hasil lab kita, dari hasil tes tarikan juga cukup menarik meskipun angkanya 3,7 kg force. Jelas di bawah Nike. Nah, sedangkan untuk tes yang lainnya cukup menyedihkan karena hasilnya itu cukup jauh ya di bawah Asics yang lain, dan untuk perbandingan sama Nike P6000 yang ada di angka 3 nih rata-rata, dia ini juga udah di bawah, dapatnya antara angka 1, 2 gitu ya. Ya ini bener-bener as to be expected sih, karena satu nih, meshnya juga tidak serapat dan tidak setebal punyanya Nike, kemudian beberapa juga ada mesh yang transparan yang memang daya tahannya juga tidak terlalu bagus. Jadi udah jelas ya, untuk tes-tesan dari segi material upper plus bahan yang digunakan di uppernya, ini jauh lebih baik Nike P6000. Menurut gue sih di GT2160 memang karena bahannya juga ya sudah terbukti ya kurang terlalu oke. Mereka juga banyak sekali, hampir semuanya bahkan malah pakai bahan kulit sintetis. Menangnya bukan di segi kekuatan material, tapi dari segi looks visualnya. Karena memang dari segi look sih lebih kelihatan premium dan kelihatan mahal ya. Subjektif memang, tapi menurut pengamatan gue lebih kelihatan mahal di sininya. Anyway, balik lagi, penilaian utama kita masih tetap dari segi material. Jadi gue tidak memasukkan apa-apa dari segi visualnya, dan fokus kita untuk dari segi kekuatan uppernya dan kualitas-kualitas dari segi ujinya itu dimenangkan oleh Nike P6000. Ya, 1 poin ya. Kemudian kita akan sedikit bahas midsole-nya dulu, dan kemudian kita akan berikan penilaian terutama dari segi performa outsole ya. Untuk midsole-nya, pertama nih ya, ternyata ketinggian solnya itu begitu mirip loh, 33,5 mm untuk Nike P6000, dan di belakangnya ini juga sama, 33,5 mm. Depannya yang di sini 21,9 mm dan di GT2160 adalah 23,2. Jadi heel dropnya hampir mirip, sedikit lebih rendah aja. Di sini cuma 0,2 cm, nggak terlalu signifikan. Jadi dari segi drop itu begitu mirip, dan untuk durometernya pun begitu mirip juga. Jadi si Nike ini sedikit lebih keras ya. Ya memang beberapa penonton juga melaporkan betapa empuknya si midsole GT2160, apalagi memang ditambah insole Ortholite. Jadi memang feel empuknya itu jauh lebih kerasa di sini ya. Plus tambahannya ada juga gel di sini. Meskipun gelnya juga nggak terlalu banyak, kalian bisa lihat ya bedah kita sebelumnya. Tapi kesimpulan gue, midsole mereka berdua itu begitu mirip ya. Ketebalannya, ketinggiannya, bahkan keempukannya begitu mirip. Bedanya nanti ada di platnya yang akan gue bahas di performa dan kenyamanan. Nah, sedangkan untuk outsole-nya nih ya, ini yang cukup menarik nih. Biasanya Nike ini sedikit lebih nggak kuat dari segi outsole-nya, tapi apakah begitu? Kita coba lihat ya. Pertama, di Nike 6000 kita mendapatkan pengurangan hanya 4 mm saja selama Dremel 30 detik. Sedangkan GT2160 hasilnya juga mirip-mirip aja. Jadi dua-duanya hasilnya bagus, jadi dua-duanya gue berikan poin 1 sama. Jadi dari segi materialnya aja dulu nih ya. Nike P6000 itu dapat 2 poin, sedangkan GT2160 itu dapat 1 poin. Nah, gimana dengan konstruksinya? Oke, kita lihat dulu nih Nike nih. Ini angkanya juga cukup menjanjikan ya, karena kalau kalian ingat, kita recall sedikit ya, konstruksinya kita berikan rating 8, dimana di sini itu semuanya jahitannya relatif rapih ya.
Kemudian gue menemukan beberapa bahan-bahan di dalamnya sini ya pas gue coba tarik ya. Ini kalahnya di bahan ikutan ketarik. Jadi dari segi kekuatan lem ini sudah cukup bagus. Nah, tapi kalau memang kita benchmarking nih sama juara-juara kita untuk konstruksi, biasanya memang yang konstruksinya terbaik yang di angka 9 ke atas itu udah hampir kayak jadi satu lah dari segi upper, alas TA gitu ya, sama midsole atau outsole itu bener-bener bergabung hampir sempurna. Ini belum sampai di titik itu tapi sudah mendekati lah, sudah sangat kuat sekali. Good job ya. Nah, sedangkan kalau si GT2160 jahitannya beberapa nggak konsisten, nggak ASICS banget lah. Terus lem bleber ini sangat-sangat bisa kita amati di beberapa titik ya. Memang butuh clean up-nya. Sedangkan kalau untuk kekuatan lem-lemannya sebenarnya cukup baik juga. Tapi nggak extraordinary, nggak sampai di level ASICS yang lain kayak gitu ya. Jadi sebenarnya untuk level pengeleman mereka berdua sama. Cuma penemuan kita di lab itu adalah tingkat kerapihannya GT2160 ini di kita ada 2 spesimen ya. Dua-duanya sama kurang dari segi jahitan kurang rapi, clean up pengeleman juga kurang rapi gitu. Padahal dua-duanya dari distributor resmi. Memang perbedaan di pabrik aja nih. Kalau kita lihat ini di Kamboja memang ya si GT2160 ini. Sedangkan kalau si Nike P6000 ini kita dapat yang made in Vietnam. Gue nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak, tapi yang jelas sudah clear kalau pemenangnya di sesi konstruksi ini adalah Nike P6000 karena dia punya kerapihan yang jelas lebih tinggi daripada spesimen GT2160 yang ada di studio ini. Jadi kembali 1 poin lagi untuk Nike P6000. Poin terakhir nih, ini dari segi kenyamanan sekaligus performance ya. Sorry, kita pisah aja ya, kenyamanan tersendiri dan performance tersendiri ya. Dimana untuk kenyamanannya ya, kita akan lihat dari segi bobot. Nike P6000 dari segi beratnya, ini di size 44 itu kita dapat 335,7 gram. Ini oke aja sih, cuman dengan ukuran yang hampir mirip ya, deket ya. Ini 43,5 di ASICS GT2160 ternyata dia lebih berat, padahal size-nya lebih kecil 0,5 di sini. Ini cukup menarik juga ya, apalagi kalau kita bandingkan ya, si Nike P6000 ini punya extra width ya, kelebaran yang cukup baik, dimana dia lebar itu 100,2 mm, jadi udah cukup masuk ke arah lebar gitu ya. Biasanya Nike kan lumayan narrow. Nah, sedangkan ASICS ini biasanya memang langganan toe box-nya itu lebar. Cuma kalau kita perhatikan lebih mendalam, lebih mendetail, taperingnya itu ini lebih agresif. Jadi lebih ngerucut, lebih sempit di bagian toe box-nya. Oh, ada apa ini ASICS? Ya memang berbeda ya. Temuan kita dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain, mau Kayano, NYC, atau beberapa ASICS yang lain, ini termasuk yang taperingnya lumayan agresif. Nah, jadi kalau kalian punya kaki lebar, gue sangat menyarankan kalau perbandingan dua ini ya, mendingan ke P6000 aja deh, karena meskipun kelihatannya taperingnya agresif, tapi ternyata tidak seagresif itu juga. Plus ditambah bahan dia yang cukup main nih di bagian toe box-nya, jadi kalian masih bisa dapat fitting yang relatif oke gitu di Nike P6000 ini daripada GT2160. Oke, kita masuk lagi ke bagian yang lain ya, instep-nya. Ternyata si P6000 ini juga dari segi instep-nya cukup tinggi loh, dia 77,5 mm. Nah, sedangkan dua tester kita juga mengeluhkan bagian instep GT2160 yang lebih rendah daripada ASICS kebanyakan gitu ya. Intinya kalau kalian kakinya tipe lebar, punggung kakinya tinggi, kalian akan kurang nyaman di GT2160, tapi kalian akan lebih nyaman di Nike P6000. Sedangkan kalau untuk panjang, ternyata perbedaan setengah size antara Nike dengan ASICS itu hasilnya adalah 1 cm gitu bedanya. Ini please bear in mind aja ya, coba diingat-ingat, karena satu tips tambahan untuk ASICS kalian baiknya ya, naik setengah size dari size kalian di Nike atau Adidas, kayak begitu. Tapi kalau memang harus kita nilai nih dari segi kenyamanan, pertama dari segi fitting-fitting, jelas lebih baik Nike P6000. Nah, sedangkan kalau kita lihat sebagai sepatu date shoes gitu, biasanya mereka punya support yang lain nih ya. Temuan gue sebenarnya dua-duanya cukup oke. Cuma jelas sekali ya dengan kerasnya dan supportnya itu ada di sini. Jadi sebagai date shoes yang biasanya juga adalah sepatu stability atau sepatu support gitu ya, GT2160 ini memberikan banyak sekali support yang mumpuni. Jadi ini cukup menarik nih, dua-duanya punya kelebihan. Dari segi fitting kelebihannya di P6000, tapi dari segi support kelebihannya ada di GT2160. Nah, ada kategori lain nggak ya? Gue coba run through ke tes-tesan kita dan juga dari POV para tester kita.
ternyata ada hal yang cukup menarik. Secara sederhana, meskipun support-supportnya di sini bagus gitu ya, kita tidak mendapatkan sesuatu sepatu stability yang khasnya gitu ya untuk support-supportnya. Jadi support-support di sini ada baik di bawah maupun di atas itu untuk mengurangi efek negatif dari cushionnya. Jadilah ini sebenarnya bukan sepatu stability, tapi sepatu empuk, sepatu cushion dengan support-support yang lebih maksimal. Sedangkan di P6000 ini adalah sepatu cushion dengan support. Jadi dia bukan cushion yang maksimal juga, jadi cushion yang stabil dan ditambah dengan support. Resultnya memang kedua sepatu ini tuh begitu mirip juga. Gue pribadi sih ya, setelah melihat kemiripan dan kedekatan dua sepatu ini, sebenarnya gini, kita nihilkan aja fungsi sepatu stability-nya karena memang satu nggak maksimal. Lebih baik kalau kalian cari stability, carinya ke lini yang lain, seperti NYC misalnya ya. Baiknya kita lihat keduanya sebagai sepatu cushion yang stabil. Tapi untuk kemudian nih pemakaian hari-hari untuk segi kenyamanannya, kita juga harus mempertimbangkan fitting-fittingnya. Satu ya, fitting-fittingnya jelas digunakan P6000. Jadi meskipun dari segi keempukannya keduanya stabil, fitting-fittingnya jauh lebih baik di Nike P6000. Plus juga ringannya ini membantu kenyamanan untuk pemakaian di waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi untuk kenyamanan gue memberikan angka itu untuk Nike P6000. Oke ya. Nah, gimana dengan performance-nya? Performance-nya di sini gue mencoba menggali sedikit lebih dalam ya. Pertama untuk support jelas lebih baik di sini. Kita nggak akan run through itu lagi karena udah dibahas tadi. Kemudian untuk dipakai berjalan gitu ya. Dipakai berjalan dua-duanya punya rocker, tapi P6000 ini rockernya seadanya, nggak terlalu ngebentuk langkah. Yang kerasa sekali kebentuk langkah itu GT2160 ini nih ya, karena rockernya lebih agresif memang. Terus untuk breathability keduanya memang mirip, tapi harus diakui memang si GT2160 ini lebih adem ya, karena wajar ya, kalian bisa lihat meshnya ini lebih tipis dan lebih banyak rongga-rongga untuk sirkulasi udaranya gitu kan. Apalagi memang bahannya tidak setebal si Nike P6000 ini. Nah, kita juga ngelihat ada banyak sih implementasi di sini ya untuk teknologi. Ini juga menurut gue harus menjadi sebuah pertimbangan gitu kalau kita memang mau melihat segi performance-nya. Plus kalau kita ingat sebenarnya Nike P6000 ini sepemahaman gue memang didesain untuk sepatu jalan. Tapi untuk GT2160 ini adalah sepatu lari yang memang beneran dipakai lari beberapa tahun yang lalu. Ya memang teknologi lari yang jadul gitu ya. Jadi untuk segi performance-nya kalian pakai lari ini masih bisa. Kalian pakai buat jalan ini jelas bisa. Kalian mencari teknologi ini jelas lebih banyak daripada Nike P6000. Jadi untuk performance-nya tunggu. Gue mau bahas gripnya dulu. Jadi gripnya ini surprisingly Nike sangat bagus sekali untuk di berbagai permukaan. Sedangkan GT2160 ini untuk permukaan licin biasa baik, tapi untuk permukaan basah kurang ya. Tapi di situ aja kekalahannya GT2160 dan gue memberikan poin untuk GT2160 di segi performance-nya. Nah, jadi untuk GT2160 karena hanya mendapatkan 2 poin dari kita, jadi jelas dia kalah jika dibandingkan sama Nike P6000 dengan 4 poin. Nah, gimana menurut kalian? Karena gue berikan status pemenang bagi Nike P6000 ini sebagai sepatu yang lebih layak dan lebih worth it untuk dibeli daripada GT2160 ini. Ya, coba kalian tambahin di kolom komentar setuju atau enggak, dan buat kalian yang sudah pakai dua-duanya juga silakan komentar apakah setuju dengan result dari perbandingan dua sepatu ini atau enggak. Ya, yang jelas kalau kalian mau beli dua sepatu ini dengan harga yang terjangkau, jangan lupa kalau kita punya satu kode promo khusus di Kiki Avenue. Kalian masukin aja yang ini ya. Dan kalian bisa check out di aplikasi atau di webnya untuk dapat ekstra diskon. Jadi sepatunya bakal jadi jauh lebih worth it lagi. Itu aja segmen battle kita kali ini. Jadi menurut kalian apa nih yang harusnya kita battlein lagi di dalam segmen ini? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu di segmen bedah dan battle selanjutnya.